Nah, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzu bika min hali ahli an-nar lillahi ta'ala. Kita akan mempelajari hadis yang ke-42 insyaallah taala. An Anas, bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibna Adam law balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak. Ya ibna Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wih, baju baru Fikri. Wa qala haditsun hasanun sahih. Wa qala haditsun hasan. Jadi hadis ini merupakan hadis qudsi, ya. Hadis ini merupakan hadis qudsi. Hadis paham hadis qudsi yaitu hadis yang lafaznya dari Allah Subhanahu, lafaznya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara dari segi makna dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Imam Tirmidzi dalam nuskha mengatakan ini hadisun hasan. Dalam nuskha lain, Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun. Memajit hadis qudsi itu kayak hadis. Hadisun hasanun gharib. Ya. Hadisun hasanun gharib. Jadi hadis ini pada intinya sebenarnya berbicara tentang masalah taubah. Bahwa hadis ini merupakan hadis yang memotivasi kita untuk bertaubat daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Hadis ini merupakan hadis yang terdapat motivasi di dalamnya untuk kita bertaubat daripada maksiat yang kita lakukan. Jadi terdapat bisyaratun azimah, kabar gembira, ya, di mana di dalam hadis ini terdapat berbagai macam keutamaan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillahi afrahu bi taubati abdihi mu'min min ahadikum bidallatihi law wajadaha." Ini hadis maknanya, kalau seandainya ada seseorang yang mendapati kehilangan sesuatu yang sangat berharga, kemudian dia mendapati sesuatu tersebut, itu luar biasa senang.
ya, luar biasa senang. Maka dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi perumpamaan, ya, bahwa orang yang luar biasa ketika mendapati sesuatu yang dia senangi itu hilang kemudian dia dapati, sesungguhnya ridho Allah terhadap hambanya yang bertaubat daripada dosanya, ya, ridho Allah terhadap hambanya yang bertobat, hamba mukmin, ya, yang bertobat daripada dosanya itu lebih daripada itu. Lebih daripada apa? Daripada senangnya seseorang yang mendapati sesuatu yang hilang dari barangnya, kemudian dia dapati. Kemudian kalau kita berbicara tentang taubat, taubat ini hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Dia termasuk apa? Termasuk kewajiban hati. Di dalam kitab Mukhtasar dikatakan termasuk kewajiban hati apa? An-nadamu 'alal ma'asi, yaitu bertaubat daripada dosa. Maka bertobat daripada dosa ini langsung itu wajib bagi setiap mukallaf. Nah, adapun rukun taubat apa? Yang pertama an-nadam, yaitu penyesalan. Dan ini merupakan rukun yang paling utama, ya. An-nadam atau penyesalan merupakan rukun yang paling utama dalam bertaubat. Kemudian yang kedua al-iqla', yaitu menghentikan maksiatnya pada saat itu juga. Kemudian al-azmu. Al-azmu artinya bertekad untuk tidak jatuh pada maksiat itu di masa yang akan datang. Bertekad untuk tidak jatuh kepada maksiat itu di masa yang akan datang. Nah, kalau seandainya dosa itu berkaitan dengan qada, meninggalkan sesuatu yang fardu, seperti meninggalkan sholat atau meninggalkan puasa, ya, meninggalkan sholat atau meninggalkan ibadah lainnya seperti puasa, ya, atau meninggalkan untuk berzakat. Kalau misalnya tobat tersebut berkaitan dengan meninggalkan sesuatu yang fardu, ya. Sekali lagi, kalau seandainya taubat tersebut berkaitan dengan sesuatu yang fardu atau sesuatu yang wajib, ya, berkaitan dengan sesuatu yang wajib, sesuatu yang fardu. Kalau seandainya seperti itu, ya, seandainya seperti itu maksiatnya, maka cara bertaubat daripadanya yaitu yang pertama seperti yang kita katakan tadi, menyesal, kemudian menghentikan maksiat tersebut, kemudian bertekad untuk tidak balik, kemudian ditambah apa? Yaitu qada terhadap fardu-fardu yang dia tinggalkan. Kalau seandainya misalnya meninggalkan sholat 5 waktu, meninggalkan zuhur, maka dia hitung berapa sholat yang pernah dia tinggalkan dan dia bertobat darinya, dia mengqadha sholat tersebut, ya. Atau puasa misalnya, berapa puasa yang dia tinggalkan misalnya, maka wajib hukumnya dia mengqadha puasa tersebut. Nah, atau maksiat tersebut berkaitan dengan apa? Dengan hak daripada anak Adam. Misalnya dia menzolimi orang pada urusan tanah, mengambil harta orang secara batil, ya, mengambil tanahnya orang secara batil dengan mendatangkan saksi-saksi palsu misalnya, dengan mendatangkan saksi-saksi palsu,
Nah, apa yang dia lakukan? Wajib dia meminta keikhlasan, mengembalikan tanah tersebut kepada pemilik daripada tanah tersebut. Meminta ridho darinya. Atau pernah mengambil barang. Ya, mengambil barangnya orang lain. Mengambil barangnya orang, kemudian apa? Wajib dia bertaubat. Bagaimana? Dengan mengembalikan barang tersebut. Jadi, taubat itu hukumnya wajib. Taubat secara bahasa artinya ar-ruju', yaitu kembali. Taubat secara bahasa artinya ar-ruju' atau kembali. Jadi kembali kepada kebenaran. Ya. Biasanya taubat ini ya berlaku terhadap maksiat yang telah lama untuk supaya kita diampuni oleh Allah, supaya kita tidak diminta pertanggungjawaban di akhirat. Maka kita bertaubat daripada maksiat ini. Jadi supaya kita tidak diminta pertanggungjawaban di akhirat, maka kita bertaubat daripada dosa tersebut. Dan terkadang taubat juga dimaknai dengan makna yang lain. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi mi'ata marrah. Ya. Jadi Rasulullah bersabda, sesungguhnya saya meminta ampun, istighfar kepada Allah setiap hari sebanyak 100 kali. Ya, sebanyak 100 kali. Hadis ke-42. Jadi apa namanya? Al-istighfar, meminta ampun, al-istighfar terkadang dengan makna daripada dosa yang telah lalu dilakukan. Terhadap maksiat-maksiat yang telah lama dilakukan. Biasanya seperti itu. Sebagian besar makna. Tapi bisa jadi istighfar tersebut bukan karena dosa. Seperti sabda Rasulullah tersebut. Bahkan untuk mengangkat derajat. Ya, untuk mengangkat derajat. Dan terkadang juga istighfar datang dengan makna lain. Istighfar datang dengan makna apa? Dengan makna al-istighfar datang dengan makna meminta untuk dihapuskan dosa dengan masuk ke dalam agama Islam. Dengan masuk ke dalam agama Islam. Jadi sebagian ada juga maknanya seperti itu. Dengan makna apa? Meminta ampun kepada Allah dengan cara masuk ke dalam agama Islam. Seperti firman Allah tentang Nabi Nuh, faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi kaum yang dibicarakan, yang Nabi Nuh berbicara dengannya, yaitu kaum musyrikun, ya, kaum yang dalam keadaan syirik. Maksudnya apa ayat tersebut? Yaitu mintalah kepada Allah ampunan dengan meninggalkan kekufuran yang kalian perbuat, dengan beriman kepada Allah. Ya, maka jadi secara ghalib sebagian besar makna taubat datang dengan makna apa? Dengan makna meminta ampun daripada dosa-dosa yang telah lama dilakukan, ya. Meminta ampun daripada dosa-dosa yang telah lama dilakukan. Terkadang kalimat istighfar digunakan untuk liraf'id darajat, untuk mengangkat derajat. Terkadang untuk apa? Dengan makna masuk ke dalam agama Islam. Hapuslah dosa kalian dengan masuk ke dalam agama Islam. Seperti firman Allah Ta'ala, faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nah,
Jadi seperti yang kita sudah bahas, bahwa taubat mempunyai 3 syarat. Yang pertama apa? Al-iqla'u anil ma'siyah, yaitu berhenti daripada maksiat. Kemudian an-nadamu ala mafat, kemudian menyesal terhadap apa yang telah terjadi, dan penyesalannya tersebut karena dia telah bermaksiat kepada Allah, bukan karena yang lain. Jadi penyesalan tersebut karena dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya ada seseorang yang menyesal bukan karena dia bermaksiat kepada Allah, tapi mungkin karena misalnya dia bangkrut. Seseorang misalnya main judi, ya, main judi. Sehingga yang dahulu dia kaya tiba-tiba karena dia sering main judi jatuh kepada kemiskinan, dan judi ini hukumnya haram. Nah, akhirnya apa? Dia menyesal. Menyesal, tapi maksud dari penyesalan itu apa? Maksud dari penyesalan tersebut bukan karena dia telah bermaksiat kepada Allah, tapi karena apa? Karena apa? Karena dia telah bangkrut. Ya. Maka bukan penyesalan yang seperti ini dimaksud dalam rukun-rukun taubat, ya. Rukun-rukun taubat. Tapi yang dimaksud yaitu penyesalan yang betul-betul dia menyesal karena dia telah bermaksiat kepada Allah. Kemudian berikutnya apa? Al-azmu ala alla ya'ud. Kemudian bertekad untuk tidak kembali terhadap maksiat tersebut. Kalau seandainya di dalam dosa tersebut ada hak-hak manusia yang perlu dikembalikan, maka wajib dia laksanakan, dia tunaikan. Kalau misalnya dosa tersebut berkaitan antara hubungan dengan hubungan Allah dan ada kafarah, maka dia wajib melakukan kafarah. Seperti apa? Seperti kafaratu zihar, atau kafarah yang ditunaikan oleh seseorang ketika dia jatuh kepada berhubungan badan suami istri di tengah hari bulan Ramadan. Nah, ini wajib dia tunaikan supaya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kalau seandainya ada orang bertaubat, ya. Kalau seandainya ada orang bertaubat, kemudian ternyata setelah dia bertaubat dia masih jatuh kepada maksiat yang sama. Setelah dia bertaubat, dia masih jatuh pada maksiat yang sama. Maka apa? Dia bertaubat lagi dan begitu seterusnya. Nah, apa hukumnya? Itu seperti itu. Jadi insya Allah kalau dia nasuha, taubatan nasuha, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempatan bertobat itu masih ada. Ya. Selama apa? Selama dia belum pertama melihat malaikatul maut. Malaikatul maut. Atau yang kedua, jika misalnya nyawa sudah sampai di hulqum, di tenggorokan, tidak ada lagi harapan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, innaka lau ataitani bikurabil ardi, atau bikirabil ardi. Ya juz, boleh dua dengan kirab atau kurab. Khataya, summa laqaitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bikurabiha magfiratan. Jadi seandainya Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, wahai anak Adam, seandainya kalian datang kepadaku dengan
jumlah yang besar daripada dosa. Kemudian engkau meninggal dalam keadaan hal tersebut, tapi engkau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka insya Allah engkau akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu penting untuk kita mati dalam keadaan iman. Penting supaya kita mati dalam keadaan iman. Bahkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ma asarra man istaghfar wa in ada fil yaumi sab'ina marrah. Tidak akan menyesal orang yang beristighfar walaupun dia mengulangi di setiap harinya 70 kali. Jadi penting supaya kita bertobat daripada maksiat. Kemudian sekali lagi, kalau seandainya maksiat tersebut berhubungan dengan meninggalkan kewajiban, maka wajib diqadha. Atau misalnya berhubungan dengan hak-hak anak cucu Adam, maka wajib kita kembalikan, ya. Kita minta keikhlasan, ridho daripada orang yang kita zalimi. Kemudian kalau kita berbuat dosa, jatuh kepada maksiat, jangan kita sering, tidak boleh hukumnya kita membuka aib kita. Menceritakan misalnya saya kemarin buat begini, jangan. Jangan kita membuka aibnya di tengah orang lain, padahal Allah sudah tutup aibnya kita, ya. Tapi kita membukanya di depan orang, kayak gitu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah telah selesai kitab ini sampai ke hadis ke 42. Kitab ini sendiri saya pelajari, saya ambil talaki dari Syekh Karim, ya. Syekh Karim. Jadi kitab ini saya ambil daripada Syekh Karim. Kemudian Syekh Karim membaca kitab ini dari Dr. Kamal Hud. Jadi Syekh Karim mengambil kitab ini daripada Dr. Kamal Hud, yang merupakan murid daripada Syekh Abdullah. Jadi kitab ini secara sanad, jaraknya saya dengan Syekh Abdullah, ada Syekh Karim, kemudian Dr. Kamal Hud, ada 2 orang. Jadi saya dari Syekh Karim, kemudian Syekh Karim dari Dr. Kamal Hud, kemudian dari Dr. Kamal Hud kepada Syekh Abdullah rahimahullah. Kemudian beliau juga mendapat ijazah sendiri. Syekh Karim mendapat ijazah langsung daripada Syekh Abdullah Al-Harari dalam kitab Al-Arba'in ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan pelajari kitab yang baru, ya. Insya Allah akan saya koordinasikan dengan tim kajian bersanad pilihan. Insya Allah kita akan rundingkan untuk kitab apa yang akan kita pelajari berikut. Jadi yang belum lengkap, yang belum sempat ambil, insya Allah pada kesempatan berikutnya. Ada pertanyaan daripada penjelasan saya? Silakan. Jadi ini kitab saya baca dari Syekh Karim, kemudian Syekh Karim dari Dr. Kamal Hud, kemudian dari Dr. Kamal Hud kepada Syekh Abdullah Al-Harari. Ada pertanyaan?
Orang yang bertobat kemudian mengulangi dosa. Dia bertobat, kemudian dia mengulangi dosa. Dan dia bertobat lagi. Kemudian dia mengulangi dosa. Dia bertobat lagi. Nah, dia masih ada kesempatan untuk bertobat sebelum dia sampai kepada beberapa keadaan yang telah saya sebutkan tadi. Yaitu seperti misalnya dia telah melihat malaikatul maut. Misalnya. Kita ini bukan nabi, ya. Kita tidak maksum, tidak terjaga daripada dosa kecil dan dosa besar. Paham? Dosa kecil dan dosa besar. Maka tapi kata Nabi apa? Wa khairul khata'ina apa? Sebaik-baik orang yang jatuh kepada kesalahan, yaitu orang yang cepat-cepat juga dia meminta ampun kepada Allah. Ya, cepat-cepat dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terjaga daripada kekufuran, dosa besar dan dosa kecil yang memalukan itu siapa? Para nabi. Kita, hatta seorang wali. Ya, seseorang yang sudah mencapai, bahkan seseorang yang sudah mencapai derajat kewalian, ya bisa saja jatuh kepada dosa dosa besar, ya, dosa besar. Jadi walaupun dia sudah mencapai derajat kewalian, bisa saja dia jatuh kepada dosa besar, tapi dia tidak mati kecuali dia telah bertaubat daripada dosa besar tersebut. Nah, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk firman Allah yang diterangkan tadi, surat apa namanya dan ayat berapa? Tentang surat apa, ayat berapa? Surat Nuh, ya, ayat 10. Surat Nuh ayat 10. Itu yang tadi saya bicara tentang ayat. Surat Nuh ayat 10. Kemudian Ustaz, apakah sholat taubat boleh dilakukan setiap hari? Boleh, silakan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, apabila seseorang berbuat dosa besar di masa lalunya dan sudah taubat, ya, sudah taubatan nasuha, dan apakah wajib diceritakan dosa masa lalunya pada calon suaminya? Tidak wajib. Bahkan kita tidak boleh menceritakan aibnya kita. Tidak boleh. Kalau sudah dosa itu pernah jatuh kita kepadanya, tidak boleh kita ceritakan kepada orang aibnya gitu. Jangan. Nah, di zaman Sayyidina Umar ada seseorang yang wanita yang pernah jatuh kepada zina. Waliyadzubillah. Akhirnya setelah dihukum dia, keadaannya membaik, ya, jadi wanita yang solehah. Kemudian suatu waktu tapi dia ini belum menikah. Kenapa? Kenapa sebab belum menikah? Karena setiap orang datang kepadanya untuk melamar ayahnya selalu menceritakan aibnya, selalu menceritakan aibnya. Akhirnya sampailah kabar tersebut kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Umar marah. Ya, kemudian dan mengatakan kepada ayahnya tersebut, seandainya kau melakukan lagi, saya akan melakukan sesuatu yang bagimu, yang mana sesuatu tersebut akan menjadi pelajaran bagi orang lain. Jadi artinya apa? Maksud dari hadis ini, dari cerita ini, artinya kalau sudah ada dosa kita lakukan dan ternyata Allah tutup aib kita, nah, maka kita sembunyikan. Jangan kita cerita-cerita sama orang bahwa saya buat begini. Kalau misalnya ada calon suami istri mau menikah, kemudian tidak wajib, bahkan tidak perlu, jangan kita ceritakan tentang masa lalu kita kepada calonnya kita. Nah, seandainya terjadi pernikahan dan kemudian hal membaik, alhamdulillah, nah, itu haknya dia. Kayak gitu. Nah. Ada lagi pertanyaan? Bahkan kata ulama, laukanat
Laukana lidzunubi, laukanat lidzunubi ra'iha, lama qarabtumuni, kata ulama, kata Syekh Abdullah. Seandainya dosa ini mengeluarkan bau, maka mungkin kalian tidak akan mendekati saya, karena begitu besar dosa yang saya lakukan. Itu perkataan Syekh Abdullah. Hadza min tawadu'ihi, dari tawadunya Rasul Syekh Abdullah Al-Harari. Itu Ustaz, bagaimana cara menghilangkan bayangan maksiat sementara dia sudah bertobat? Jadi kalau misalnya dia bertobat, ya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang seperti itu datangi bayangan mungkin dosa-dosa yang dia lakukan di masa lalu. Dia berusaha untuk melupakannya dan dia ganti, ya, dengan amal-amal baik yang dia lakukan. Ya, dia ganti dengan amal-amal baik yang dia lakukan. Dia istighfar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau misalnya pernah zalimi orang, dia kembalikan barang yang pernah dia zalimi. Ya. Kemudian apa? Dia beristighfar. Nah, sekarang dia tidak perlu lagi mengingat-ingat dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dia berharap, dia justru ada motivasi dalam dirinya. Ya Allah, semoga saya punya dosa-dosa diampuni. Ya Allah, harus ada motivasi. Nah, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, jadi yang menghilangkan pahala yang kita kekufurannya, riddah, atau seseorang jatuh kepada murtad atau riddah, itu menghilangkan segala amal baik yang pernah dia lakukan. Ada muslim jatuh kepada riddah, jatuh kepada murtad, dia menjadi murtad karena mungkin mengatakan perkataan yang kufur atau melakukan perbuatan yang kufur atau meyakini keyakinan yang kufur, ya. Kemudian dia dengan dia jatuhnya dia kepada riddah, jatuhnya dia kepada jatuhnya kepada riddah dengan mengatakan mungkin perkataan-perkataan yang kufur, ya, seperti mencaci maki Allah, menyalah-nyalahkan Allah sehingga dia keluar daripada agama Islam. Dengan jatuhnya dia kepada riddah, maka semua amal baik yang pertama, amal baik yang pernah dia lakukan itu apa? Hilang, ya, terhapus. Dan kalau dia masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak balik juga amal perbuatannya. Adapun masalah dosa-dosa selain kekufuran, ya, selain riddah, tidak pernah saya dengar seperti itu, ya. Tidak pernah saya mendengar seperti itu. Ya, pada dasarnya itu adalah aib, ya. Kalau seandainya itu adalah aib, tidak perlu kita ceritakan, ya. Kalau misalnya itu adalah aib, tidak perlu kita ceritakan kepada orang lain tentang aibnya kita. Justru kita diperintahkan oleh agama untuk menyembunyikan aibnya kita. Yang dimaksud ta'aruf apa? Yaitu orang saling mengenal sifat dan lain-lain. Paham? Bukan harus tahu tentang tentang segala masa lalunya, segala terperinci tentang dosa-dosa yang pernah dia lakukan.
Tidak seperti itu. Ya. Syirik dan riddah. Riddah itu adalah salah satu riddah, yaitu apa namanya, keluar daripada agama Islam. Dia Muslim, jatuh kepada kekufuran. Kekufuran entah bisa jadi dengan syirik, seperti menyembah kepada selain Allah, menyembah batu, menyembah, dia Muslim, kemudian dia menyembah batu misalnya, jatuh kepada riddah. Jadi riddah itu secara umum. Syirik adalah salah satu bentuk yang riddah, yaitu kalau riddah itu berbicara tentang keadaan seseorang Muslim keluar daripada Islam sehingga dia jadi kafir. Sedangkan syirik berbicara tentang amal atau perbuatan seseorang yang menyebabkan dia keluar daripada agama Islam, seperti menyembah kepada selain Allah, menyembah pohon, menyembah apa, menyembah batu. Nah, itu. Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara kita istiqomah dalam bertobat? Misalnya menjaga batasan bergaul dengan lawan jenis, karena biasa sudah dihindari ikhwan yang chat, sudah alasannya ada kajian. Yang pertama kita belajar ilmu agama deh. Ya, kita belajar ilmu agama sehingga kita tahu kapan seseorang jatuh kepada maksiat. Sekedar misalnya saya chat ya dengan perempuan, dengan akhwat, saya memperingatkan dia tentang sesuatu hukum agama, bukan berarti saya jatuh kepada dosa. Ya sekedar chat begitu. Ya, jadi kalau jadi batasan-batasan itu apa? Kita harus paham dulu. Ya, batasan-batasannya bagaimana? Nah, itu harus dipelajari dalam ilmu agama. Misalnya kalau apa, mempertontonkan aurat, waliyadzubillah, tidak boleh hukum. Tapi kalau cuma sekedar dia chat, misalnya ada seorang ikhwan chat ke kita dan mengingatkan kita tentang ilmu agama, atau mengingatkan kepada urusan apakah dia lillahi ta'ala, itu bukan urusan kita. Yang penting kita berhusnuzon, insya Allah dia lillahi ta'ala, dia peringatkan kita tentang amal-amal baik. Kenapa kita harus lari kayak gitu? Kenapa kita harus bersuuzon bahwa dia ini ya, pengen ajak maksiat, waliyadzubillah? Tidak seperti itu. Kita seharusnya berhusnuzon dengan seorang muslim, berhusnuzon dengan seorang muslim. Izin bertanya lagi deh, Ustadz, bagaimana cara ta'aruf yang baik? Ta'aruf yang baik. Kalau kita, sebenarnya ini di bab nikah ya, dan saya rasa di kajian bersanad pilihan itu ada kajian tentang urusan pernikahan yang dibawa oleh Ustadz Ainur Rahim. Itu di malam apa ya? Kalau boleh tahu, admin. Tentang pernikahan. Malam apa? Malam Sabtu kalau nggak salah ya. Jumat malam. Jumat malam itu kajian tentang pernikahan. Cuman saya cuma kasih tahu bahwa ketika seseorang melihat untuk memilih pasangannya, yang terpenting adalah persoalan agamanya. Seorang wanita itu dicari karena agamanya mungkin, karena nasabnya, karena hartanya, karena cantiknya. Ya. Tapi kata Rasulullah, fadfar bidzatid din taribat yadak. Kata Rasulullah kepada salah seorang sahabat ketika mencari seorang wanita, maka hendaklah engkau menikahi orang yang agamanya bagus. Insya Allah engkau akan beruntung. Nah, jadi
Karena orang yang punya agama, orang yang agama maksudnya apa? Orang yang belajar ilmu agama ya. Ya, orang yang belajar ilmu agama. Karena dia tahu bermuamalah dengan pasangannya berdasarkan ilmu agama. Kalau orang mencari yang kaya, kekayaan ini tidak menjamin ketentraman. Ketentraman itu didapat kapan? Kalau pasangan kita sama-sama paham terhadap ilmu agama. Sehingga muamalah di dalam rumah tangga didasari atas ilmu agama. Sehingga pengertian yang terjadi antara sesama jenis, sesama apa namanya, sesama suami istri misalnya, itu berdasarkan ilmu agama. Kayak gitu. Jadi hendaklah yang dicari siapa? Orang yang paham ilmu agama. Paham ilmu agama. Butuh proses untuk mengenal, tapi seperti itu sudah. Nanti insya Allah akan dikaji lebih dalam di kajian khusus tentang pernikahan, yaitu setiap malam Sabtu. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup majelis dengan doa kepada Allah. Insya Allah minggu depan sudah Ahad depan atau malam Senin depan sudah berganti kitab. Nanti kita akan kabari kitab apa yang akan kita pakai. Nah, dan saya sudah sebutkan sanad saya dari kitab ini ke Syekh Abdullah Al-Harari. Nah, kemudian apa namanya? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga insya Allah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dilancarkan urusan kita, diberkahi oleh Allah segala urusan kita, dimudahkan dan diberkahi rezeki kita, dan keluarga kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Abdullah Al-Harari wa Syekh Nizar Al-Halabi wa ila Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawajjahu ilaika binabiyyika nabi rahmah. Ya Muhammad, inna natawajjahu bika ila rabbina fi hajatina lituqda lana. Allahumma taqabbal minna du'a'ana bi barakatin nabi alaihi salatu wassalam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya atas partisipasinya dalam majelis ini. Dan insya Allah semua kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup majelis kita dengan tahlil kemudian salawat kepada Nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.